Tahukah kamu apa yang lebih buruk daripada gagal? Yaitu punya ide cemerlang, tapi ide itu mati di kepala kita sendiri karena kita selalu berkata bahwa kita sibuk. Akan ada banyak sekali alasan bagi kita untuk menunda memulai ide kita. Salah satunya kita akan berkata, ini bukan saat yang tepat. Ini saatnya kita pergi ke kantor untuk bekerja. Ini nggak salah sih, ini adalah kehidupan. Karena manusia itu kan pada dasarnya menghabiskan setengah waktunya untuk bekerja di kantor ataupun bekerja di mana aja ya. Dan setelah pulang dari kantor, kita akan bilang, ini saatnya saya istirahat. Terus pas Sabtu Minggu, di mana sebagian kita nggak kerja, saya malah berkata, ini adalah it's me time. Tapi hal ini terus aja saya ulangi, hari demi hari, minggu demi minggu. Jujur aja, ini tuh jawaban paling klasik. Atau lebih tepatnya alasan paling ampuh buat kita berhenti memproduksi atau bikin suatu karya. Selamanya kita itu akan terjebak di posisi ini. Kalau kita nggak berani untuk ngedobrak diri kita dari kebiasaan ini. Kita lupa, kita sebenarnya punya suatu ide di kepala kita yang seharusnya kita lakukan. Karena tujuan kita melaksanakan ide itu kan agar keadaan kita lebih baik daripada sekarang ini. Tapi dengan kesibukan kita itu, akhirnya ide itu malah mati di kepala. Dia nggak kesentuh di dasar pikiran kita. Ini juga kejadian di diri saya. Dulu saya mulai membuat konten YouTube tahun 2018. Konten tentang keluarga awalnya. Setiap saya jalan-jalan, saya selalu memvideokan keluarga saya. Dan akhirnya saya mulai tuh kepikiran, muncul suatu ide. Jangan buat video cuma buat keluarga dong. Coba bikin video yang berguna buat orang. Dan setelah saya melakukannya, bam, salah satu video saya meledak. Ditonton ribuan orang. Dan saya pun mulai punya penghasilan di YouTube. Kecil sih, namanya juga pemula ya. Tapi ini membuat saya semangat. Saya tiap minggu selalu bikin konten. Tapi ternyata, sayangnya gara-gara saya bekerja di kantor, saya mulai meninggalkan YouTube saya. Salah saya sih. Saya terlalu sibuk bekerja dari pagi hingga sore hari. Ide saya tuh kayaknya udah habis dipakai di kantor untuk bikin konten. Sedangkan pas nyampe rumah, saya jadi malas nyentuh keyboard, nyentuh mouse lagi. Malas banget mikirin ide buat konten YouTube saya. Tapi akhirnya saya mulai sadar ya, ngapain sih saya selalu berkata saya sibuk. Emang hidup saya ini bakal kayak gini terus? Bekerja 8 jam sehari, mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarga saya. Sampai suatu hari, saya lagi nonton YouTube nih. Saya lihat lagi channel-channel orang-orang yang saya suka di YouTube. Beberapa di antaranya itu Jesse Neistat, seorang vlogger terkenal dari New York. Dulunya dia ternyata seorang mencuci piring di restoran. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bikin video aja terus dan menjadi seorang video konten kreator. Ada juga Peter McKinnon yang sebelum dia jadi terkenal, dia bekerja di sebuah agensi fotografi. Terus setelah dia pulang, dia tetap bisa nyempetin untuk membuat video YouTube channel buat dia. Dan tahu gak, butuh sekitar 180 video nggak viral dulu sebelum akhirnya channel dia meledak. Hal ini membuat saya mulai mikir, apa betul saya itu sangat sibuk? Atau lagi nyari alasan aja? Mereka jelas jauh lebih sibuk dari saya. Mereka cuma bisa ngatur waktu mereka lebih baik dari kita. Emang benar sih, cara cepat untuk berhenti jadi orang sibuk adalah dengan mengurangi hal-hal yang nggak penting. Sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan kayak misalnya kumpul-kumpul dengan teman-teman. Tapi nggak ada salahnya juga kan berkata, saya pulang duluan ya, sewaktu kita lagi kumpul-kumpul. Karena teman yang baik pasti ngerti tuh. Yang penting kita udah ngisiin waktu untuk temu mereka. Juga dengan belajar. Nggak ada yang salah dengan belajar. Malah itu bagus sekali. Tapi harusnya kita tahu, apa tujuan kita untuk belajar. Tujuan kita kan biar kita bisa mempraktekannya di kehidupan nyata. Kalau kayak saya nih, saya belajar videografi, saya belajar editing. Harusnya tiap minggu saya bisa nyiptain video. Dan selain dua itu, ada yang paling parah nih. Gangguan paling parah untuk waktu kita yaitu
gangguan digital. Karena kita nggak nyadar, ternyata banyak banget ya waktu yang kita habisin untuk melihat layar HP kita. Susah banget stopnya. Malah terkadang kita melenceng dari tujuan awal kenapa scrolling. Jatuhnya kita malah lihat konten orang, atau bahkan nonton film-film di Netflix. Bahkan sering kan kita sampai ketiduran tapi HP masih nyala. Dan ini kita habiskan biasanya di waktu kita bilang kita lagi pengen istirahat. Wah, ini nggak benar kan artinya. Jika kita benar-benar bisa memaksimalkan waktu kita bakal kaget karena banyak juga ya waktu yang kita punya. This is why saya memutuskan mulai sekarang saya akan membuat video seminggu sekali di channel ini. Saatnya membuktikan kepada orang-orang bahwa saya bisa kok. Kalau Anda mau orang-orang mulai mengenal Anda dan hidup yang lebih bermakna, karena sebenarnya kamu pasti punya kan ide-ide yang brilian. Ayo, saran saya stop berkata saya sibuk. Ayo atur waktu kamu dan mulai eksekusi ide kamu sekarang juga. Bye now. Bye.